Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Inovator Hasan Nazira, NIM 208190013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama, menurut Jajah Umar, evaluasi berasal dari kata to evaluate yang berarti melihat atau menimbang apakah suatu program yang telah dikerjakan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Gruber dan Lincoln, evaluasi merupakan sebuah proses dalam memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti dari suatu yang dipertimbangkan. Dan sesuatu yang dipertimbangkan tersebut bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu. Kemudian menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum merupakan seperangkat aturan dan rencana mengenai tujuan, isi, cara, dan bahan pelajaran yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut, Parkey dan Kelly mengungkapkan bahwa evaluasi kurikulum ini identik dengan pemberian pertimbangan secara sistematik tentang kualitas atau nilai program pendidikan di sekolah dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan program tersebut. Dengan kata lain, evaluasi kurikulum berkaitan dengan proses untuk mengetahui nilai dan efektivitas tingkat pencapaian tujuan, baik pada tingkat kelas atau mata pelajaran, sekolah, regional maupun nasional. Dengan demikian, evaluasi kurikulum merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang sistematis untuk menilai suatu rancangan, implementasi, serta dampak suatu kurikulum guna mengetahui nilai dan efektivitas suatu program terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya mengenai tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama, sebagai perbaikan program. Peranan evaluasi di sini lebih bersifat konstruktif, di mana informasi hasil evaluasi dijadikan sebagai input yang diperlukan dalam perbaikan program kurikulum yang sedang dikembangkan. Selain itu, evaluasi di sini merupakan kebutuhan yang muncul dari dalam sistem itu sendiri, sehingga evaluasi kurikulum dipandang sebagai proses dan pencapaian hasil yang relevan untuk dijadikan acuan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Selama berlangsungnya maupun proses pengembangan kurikulum, perlu adanya sebuah pertanggungjawaban dari pihak pengembangan kurikulum. Hasil daripada evaluasi kurikulum ini berbentuk laporan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, baik pihak yang mendukung kegiatan pengembangan kurikulum maupun pihak yang menjadi konsumen dari kurikulum tersebut. Adapun pihak-pihak yang dimaksud seperti pemerintah, orang tua peserta didik, pelaksana satuan pendidikan, masyarakat, dan seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pengembangan kurikulum yang dilaksanakan. Selain itu, dalam penyampaian hasil evaluasi, pihak pengembang kurikulum perlu mengemukakan keunggulan dan kelemahan daripada kurikulum yang sedang dikembangkan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan agar pihak pengembang mengetahui apa saja keunggulan dan kelemahan dari suatu kurikulum. Kemudian yang ketiga, sebagai penentu tindak lanjut hasil pengembangan. Evaluasi kurikulum di sini berfungsi dan menentukan tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum yang berupa jawaban atas kemungkinan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kurikulum tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada, lalu bagaimana cara dan langkah yang dilakukan dalam rangka penyebarluasan kurikulum baru tersebut. Nah, beberapa pertanyaan tersebut dapat dijawab setelah dilakukannya kegiatan evaluasi kurikulum. Kemudian mengenai fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama, sebagai umpan balik bagi peserta didik. Jadi melalui kegiatan evaluasi ini, peserta didik akan mendapatkan informasi mengenai efektivitas suatu pembelajaran yang sedang dilakukan, serta dapat mempertimbangkan apa yang seharusnya dilakukan dalam proses pembelajaran ke depannya. Kemudian yang kedua, sebagai alat menentu ketercapaian peserta didik terhadap tujuan pendidikan. Melalui kegiatan evaluasi ini, peserta didik dapat mengetahui bagaimana dan apa saja pelajaran yang perlu dipelajari dan apa saja yang tidak perlu.
Kemudian yang ketiga, sebagai pemberi informasi dan acuan dalam pengembangan program kurikulum. Informasi dari evaluasi kurikulum ini sangat penting dan diperlukan baik itu untuk guru maupun untuk para pengembang kurikulum, khususnya untuk perbaikan program selanjutnya. Kemudian yang keempat, sebagai umpan balik bagi pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah, seperti orang tua, pemerintah, tenaga pendidik, pengembang kurikulum, masyarakat, serta orang-orang yang mengambil kebijakan dalam pendidikan. Jadi melalui evaluasi ini dapat dijadikan bahan informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program di suatu lembaga pendidikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas tempat dan waktunya kepada Mbak Ira yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang evaluasi kurikulum. Ya, untuk yang saya akan bicarakan di sini yaitu tentang model evaluasi kurikulum yang terbagi menjadi 9 model. Untuk model yang pertama yaitu tentang evaluasi model penelitian. Nah, di sini model evaluasi penelitian biasanya menggunakan teori, metode psikologis maupun eksperimen lapangan. Nah, salah satu upaya yang sering digunakan dalam model lapangan ini yaitu ketika adanya perbandingan terhadap dua kelompok misalnya. Nah, kesulitan tersebut biasanya juga sering terjadi ketika ada evaluasi terhadap komponen eksperimen maupun hasil dari kinerja kelompok sendiri. Lanjut, untuk yang kedua yaitu model evaluasi objektif. Nah, untuk model evaluasi objektif ini yaitu sering dijelaskan sebagai proses evaluasi yang dianggap penting dari adanya suatu proses pengembangan kurikulum. Nah, di sini mempunyai tolak ukur yaitu dengan penggunaan berupa perangkat dengan tujuan maupun kompetensi tertentu. Nah, dari adanya evaluasi model objektif maka akan menghasilkan maupun menggunakan beberapa aspek yang pastinya perlu diperhatikan. Untuk aspek-aspeknya, yang pertama yaitu harus adanya kesepakatan sebagaimana yang ada pada tujuan kurikulum. Yang kedua, harus dapat maupun mampu mengimplementasikan tujuan tersebut dalam perilaku peserta didik. Yang ketiga yaitu membuat susunan materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan. Terus yang keempat yaitu harus dapat mengukur sesuai dengan perilaku peserta didik dengan hasil yang diinginkan. Lanjut, untuk evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi model campuran multivariasi. Nah, dalam model ini mempunyai pernyataan tentang beberapa unsur dari kedua pendekatan di atas tadi. Nah, dengan artian dapat memungkinkan agar perbandingan dapat mengacu terhadap lebih dari beberapa kurikulum. Nah, langkah-langkah yang digunakan dalam evaluasi model ini bisa menggunakan cara menentukan jenjang pendidikan yang dirasa agar dapat menjadikan bahan evaluasi. Nah, lanjut untuk model evaluasi yang keempat yaitu model Measuremen. Nah, jika membahas tentang evaluasi ini biasanya akan membahas tujuan agar dapat mengukur serta menilai peserta didik dari segi kemampuan, seperti halnya dalam mengungkap kinerja maupun kemampuan individual maupun kelompok. Dari adanya hasil penilaian tersebut pastinya akan digunakan dalam melakukan tindak lanjut terhadap peserta didik guna keperluan bimbingan, seleksi maupun perbandingan dalam efektivitas maupun program dan pendidikan. Nah, hasil belajar menjadi objek evaluasi kurikulum yang nantinya akan dikode dengan alat evaluasi objektif bisa dibakukan. Selain itu, evaluasi data yang sedang dikumpulkan berupa data objektif yang berisi skor maupun hasil tes. Nah, dan begitu evaluasi menggunakan cara maupun beberapa pendekatan ini dalam model measurement ini pastinya juga mempunyai tahap-tahap maupun aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu setiap siswa dapat memposisikan diri dalam kedudukan kelompoknya melalui pengembangan norma kelompok terhadap evaluasi hasil belajar. Yang kedua atau B yaitu analisis kuantitatif dengan cara metode pengajaran yang berbeda serta membandingkan hasil belajar antar kelompok. Terus yang C yaitu teknik evaluasi yang sedang digunakan dalam tes harus disusun dalam bentuk objektif agar dapat dikembangkan dan memberikan hasil alat yang konkret serta valid.
Untuk model yang kelima sekarang yaitu model congruence. Dari adanya pemeriksaan melalui congruence antara tujuan serta hasil belajar yang dicapai, peserta memang harus diperhatikan agar dalam pelaksanaan suatu kurikulum tertentu dapat menilai sejauh mana perubahan daripada hasil pendidikan yang sedang dilakukan. Dari adanya proses penyempurnaan program pendidikan, hasil evaluasi di sini mempunyai peran penting dalam bimbingan program ke depannya maupun pemberian informasi terhadap pihak-pihak yang saling berkaitan. Dengan begitu hasil evaluasi pastinya akan dapat ditunjukkan pada hasil belajar melalui aspek kognitif, psikomotorik maupun pengembangan nilai serta sikap. Dalam kegiatan evaluasi pastinya juga sering dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan untuk model ini. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan prosedur guna menempuh beberapa langkah pokok, semisal penegasan tujuan, pengembangan alat evaluasi, serta penggunaan hasil evaluasi. Untuk yang B, dapat menganalisis hasil evaluasi yang dilakukan secara bertahap. Yang ketiga atau C yaitu teknik evaluasi direalisasikan dalam bentuk teks. Dalam bentuk teknik evaluasi yang dituntut agar sesuai guna menilai ragam jenis perilaku yang tertuang dalam tujuan. Terus yang poin keempat yaitu kurang dapat menyetujui diadakannya evaluasi perbandingan antara 2 maupun lebih program. Lanjut untuk model selanjutnya yaitu model illumination. Pada dasarnya evaluasi dalam studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh terhadap faktor lingkungan maupun kebaikan maupun kelemahan dari adanya suatu program, serta pengaruh program dalam perkembangan hasil belajar. Maka dari itu adanya kegiatan evaluasi dalam model illumination ini juga ditempuh dengan beberapa aspek. Di antaranya yaitu yang A, yaitu dijelaskan sebagai prosedur, harus memperhatikan prosedur progressive focusing dengan langkah pokok orientasi serta pengamatan yang lebih terarah, analisis sebab dan akibat. Terus yang poin kedua yaitu bersifat kualitatif atau terbuka. Terus yang ketiga yaitu penggunaan teknik evaluasi yang berisi observasi, wawancara, angket, analisasi dokumen, serta tes apabila diperlukan. Lanjut untuk yang model selanjutnya yaitu model educational system evaluation. Secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai perbandingan antara kinerja dari beberapa dimensi program serta ketentuan yang pada akhirnya akan memberikan hasil berupa deskripsi maupun judgement. Hasil dari adanya evaluasi pastinya mempunyai maksud serta tujuan agar dapat menyempurnakan maupun menyimpulkan program secara menyeluruh. Objek evaluasi pastinya juga mencakup dari beberapa segi yaitu antara bahan, rencana peralatan, proses, hasil, serta capaian secara lingkup luas. Dari jenis data yang dikumpulkan bisa meliputi objektif maupun subjektif. Dalam kegiatan evaluasi juga dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan. Di antaranya yang pertama yaitu dapat membandingkan kinerja dari setiap sisi program dengan kriteria internal. Yang kedua yaitu membandingkan kinerja program dengan penggunaan kriteria eksternal, semisal kinerja program yang lain. Yang ketiga yaitu teknik evaluasi bisa mencakup tes observasi, wawancara, angket, analisis dokumen. Lanjut untuk masuk yang model ke-8 yaitu model pendekatan proses. Nah, model pendekatan proses sendiri adalah model evaluasi dengan menggunakan model kualitatif yang menjadikan pentingnya model pendekatan ini mempunyai beberapa kriteria atau karakteristik. Di antaranya kriteria yang digunakan dalam evaluasi kurang berkembang sebelum adanya eksekusi di lapangan. Jadi dalam model pendekatan proses ini juga selalu memperhatikan yang namanya perkembangan ketika yang ada di lapangan apakah sesuai dengan kriteria atau belum. Terus yang kedua itu mampu peduli ketika ada suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelaksana kurikulum. Yang ketiga itu evaluasi yang dilakukan terhadap kurikulum yaitu satu kesatuan yang genap, sehingga dari adanya suatu permasalahan atau problema pastinya diharapkan dapat dikaji secara baik dan kontekstual. Terus untuk model yang terakhir yaitu model CIPP lah. Dalam model evaluasi ini sering digunakan pada evaluator karena dalam model ini mempunyai landasan bahwa kurikulum yang sedang dievaluasi pada dasarnya adalah sebuah sistem. Nah, dalam program penilaian ini mempunyai beberapa jenis penilaian atau aspek. Di antaranya yaitu
penilaian secara konteks. Nah, di sini mempunyai artian untuk konteks sendiri, yaitu mempunyai kaitan dengan tujuan dengan upaya penggambaran secara rinci. Semisal untuk contoh dari penilaian konteks ini biasanya memperhatikan segi lingkungan, kebutuhan, populasi, tujuan pembelajaran, serta sarana prasarana atau sarpras peserta didik yang dirasa kurang terpenuhi. Terus yang kedua yaitu penilaian masukan atau yang sering disebut input. Nah, di sini penilaian masukan atau yang sering disebut input adalah proses pengambilan data dari evaluasi masukan terhadap kemampuan siswa maupun sekolah dalam upaya terhadap menunjang proses pendidikan. Terus untuk yang ketiga yaitu penilaian proses. Nah, penilaian proses di sini dijelaskan sebagai upaya bimbingan dalam operasional terhadap pembuatan suatu keputusan. Nah, dalam penilaian proses ini biasanya digunakan dalam mengarahkan pada kegiatan yang dirasa masih akan dilaksanakan, bagaimana kurikulum melaksanakan tugasnya, apakah sarana prasarana digunakan dengan efektif, pelaksanaan apakah program dapat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya itu penilaian keluaran. Nah, di sini penilaian keluaran dijelaskan sebagai tahap akhir dalam rangkaian evaluasi program kurikulum yang mengaruh pada beberapa hal yang mengacu dari segi perubahan yang telah direalisasikan. Mungkin cukup itu untuk yang dari model evaluasi CIPP. Lanjut, setelah adanya dari model-model yang saya jelaskan tadi, kita beranjak pada langkah-langkah evaluasi kurikulum. Nah, untuk langkah-langkah evaluasi kurikulum di sini terdapat beberapa hal yang harus dijelaskan. Untuk hal yang pertama yaitu tentang langkah-langkahnya yaitu non-tes. Nah, untuk non-tes sendiri dijelaskan bahwa dalam non-tes sendiri bukan sebagai alat evaluasi yang digunakan seperti biasa dalam menilai aspek tingkah laku dan yang lainnya. Maka ada beberapa cara dalam tekniknya berupa wawancara, angket, pengamatan atau observasi yang dilakukan dengan melaksanakan pengamatan dalam suatu kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak. Kalau dari segi angket, biasa disebut dengan wawancara dalam bentuk tertulis yang dalam penyusunan maupun penggunaannya masih termuat pada wawancara. Terus untuk wawancara sendiri, dalam langkah ini biasa disebut dengan interview. Langkah ini dilakukan dengan cara pengadaan tanya jawab secara langsung maupun tanya jawab tersebut biasanya juga mempunyai tujuan tertentu. Kalau tadi yang saya bicarakan yang pertama tentang non-tes, sekarang lanjut yang kedua yaitu tentang langkah evaluasi kurikulum tes. Langkah evaluasi kurikulum tes di sini dijelaskan atau mempunyai landasan dasar yaitu teknik yang sering digunakan dalam mengukur maupun menilai kemampuan siswa ketika upaya mencapai kompetensi tertentu dengan tujuan atau tolak ukur dari hasil tersebut akan menghasilkan penilaian dalam bentuk kuantitatif atau angka yang kemudian dijelaskan dalam tingkat penguasaan kompetensi siswa. Selain itu, dari adanya tes yang dapat difungsikan dalam menilai hasil maupun produk kurikulum. Dalam tes tersebut biasanya menggunakan beberapa cara, misal tes lisan, tulis maupun perbuatan. Mungkin cukup itu dari saya dan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.